Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, berkenan hadir dalam kegiatan rutin MGMP IPA Kota Mataram, kali ini bekerja sama dengan KKP Bali Nusa Tenggara. Ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu, narasumber kita akan berbagi tentang Ki Hajar STEM. Saat ini saya ingin berbagi dulu sebelum itu tentang Pembatik 2024. Izin share screen Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan terlihat jelas ini. Apakah sudah terlihat enggak Bu Wayan? Ini Bu Wayan yang jadi Sampun Bu, sampun terlihat cuman tulisan sampun. Pembatik gitu aja nggih. Iya, siap. Terima kasih Bu Wayan. Selamat datang Bu Indah. Sambil di kapal niki, sambil perjalanan. Ih, keren. Saya lanjutkan ya Bu Wayan ya. Jadi, Bapak dan Ibu, Pembatik ini adalah pembelajaran berbasis TIK 2024. Nah, pembatik itu apa? Jadi, pembatik adalah tadi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pembatik ini adalah program peningkatan kompetensi TIK pendidik, tenaga kependidikan, dan dinas pendidikan. Ini untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran yang kolaboratif dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi Kemendikbudristek. Nah, latar belakangnya adalah kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum nasional sekarang Bapak dan Ibu ya. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini intinya para guru diharapkan bisa memerdekakan cara siswa untuk berpikir dan berkreasi. Nah, dibutuhkan untuk berpikir dan berkreasi itu adalah kompetensi TIK untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang kolaboratif dengan memanfaatkan platform teknologi sebagai implementasi kurikulum merdeka. Nah, pembatik ini hadir Bapak dan Ibu itu untuk meningkatkan kompetensi TIK. Pertama, kedua menciptakan inovasi pembelajaran yang kolaboratif. Kemudian yang ketiga, membangun komunitas inspirator praktik baik pemanfaatan platform teknologi. Nah, Bapak dan Ibu, untuk diketahui peserta pembatik tahun 2012 hingga 2023 ini dari tahun ke tahun dia terus bertambah. Nah, penambahannya itu Bapak dan Ibu bisa lihat ini dari statistiknya itu dari 6.875 di tahun 2018, kemudian di tahun 2023 sebanyak 79.929 peserta. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tahapan pembatik ini ada 4. Yang pertama adalah level 1 yaitu literasi, kemudian yang kedua level implementasi, dan yang ketiga level kreasi, dan yang keempat level berbagi dan berkolaborasi. Nah, setiap level ini Bapak dan Ibu itu memiliki sertifikat. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu lulus level 1 yaitu tahap literasi, ya seperti Bapak dan Ibu ketahui, literasi ini adalah membaca dan memahami. Nah, ini ketika lulus level 1 maka sertifikat yang diterima senilai 32 JP dengan skala-skala nasional Bapak dan Ibu. Karena ini resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini adalah Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kemdikbudristek.
Selanjutnya, level 1 ini yaitu literasi, yaitu tujuannya adalah meningkatkan literasi TIK. Level 2 meningkatkan implementasi TIK dengan memanfaatkan platform teknologi. Kemudian untuk level 3 yaitu kreasi, itu meningkatkan kreasi TIK dalam platform teknologi. Yang keempat, berbagi dan berkolaborasi ini meningkatkan kolaborasi dan berbagi praktik baik pemanfaatan platform teknologi. Nah, pelaksanaannya nih Bapak dan Ibu, literasi ini terakhir untuk level 1 kemarin ya, tanggal 26 Juli 2024 untuk pendaftaran level 1-nya. Nah, jadi literasi ini dimulai dari bulan Juli. Kemudian nanti di level 2 ketika Bapak dan Ibu lulus level 1, maka pelaksananya di bulan Agustus, kemudian level 3 di bulan September 2024 dan level 4 itu di bulan Oktober 2024. Bagaimana alur pelaksanaan level 1? Pertama, informasi pelaksananya itu akan dikirim ke email belajar.id Bapak dan Ibu. Kemudian akses laman pembatik 2024, jadi cek berkala email belajar.id-nya. Kemudian nanti mengerjakan pretest level 1, kemudian mempelajari modul, setelah itu pendalaman materi. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, harus mengikuti webinar nanti 1 kali saja. Jadi di sana ada pendalaman materi, biasanya itu ada infonya langsung di grup dan digabungkan ke dalam beberapa grup. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu ini mengerjakan tugas akhir dan post-test level 1. Ini masih literasi. Nah, kemudian pengumuman nanti. Nah, pada saat pengumuman ini Bapak dan Ibu akan dapat sertifikat level 1 senilai 32 JP. Alur pelaksanaan level 2 pun sama. Jadi kalau tadi Bapak dan Ibu hanya akses laman pembatik, maka di level 2 ini kelulusan Bapak dan Ibu akan diinformasikan di email belajar.id-nya. Nah, setelah itu nanti Bapak dan Ibu akan masuk LMS pembatik. Nah, LMS-nya itu Google Classroom ya Bapak dan Ibu. Nah, di dalam Google Classroom itu nanti Bapak dan Ibu akan mengerjakan pretest level 2, mempelajari modulnya, kemudian ada webinarnya nanti Bapak dan Ibu, kemudian diskusi, setelah itu mengerjakan tugas akhir, dan post test level 2, baru pengumuman kelulusan level 2. Nah, alur pelaksanaan level 3. Setelah Bapak dan Ibu lulus level 2, nanti informasi pelaksanaan level 3 ini akan dikirimkan ke email belajar.id-nya. Masuk lagi ke LMS Pembatik 2024, yaitu berupa Google Classroom. Setelah itu mengerjakan pretest level 3, mempelajari modulnya, kemudian ada webinar dan sinkronus kelas, Bapak dan Ibu berdiskusi, mengerjakan tugas akhir, post test. Nah, kemudian akan ada pengumuman kelulusan level 3. Nah, di sana lagi Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat level 3. Dari level 3 ini Bapak dan Ibu nanti akan ada 30 peringkat nilai terbaik, itu yang akan melanjutkan ke level 4. Nanti kayak digabungkan bersama 30 orang nilai yang terbaik, itu ke level 4. Di level 4 sama juga dengan level 1, level 2, level 3, ada informasi pelaksanaan di email belajar.id-nya, kemudian masuk ke dalam laman LMS-nya, kemudian mengerjakan pretest level 4, kemudian mempelajari modulnya, kemudian webinar, setelah itu berdiskusi, mengerjakan tugas akhir, pengumuman level 4. Nah, di level 4 nih Bapak dan Ibu, itu akan ada 5 peringkat nilai terbaik
Nah, itu yang akan maju ke seleksi duta teknologi. Nah, dari yang kelima ini nanti Bapak dan Ibu, itu yang akan menjadi duta teknologi. Manfaat ikut pembatik, jadi dapat meningkatkan kompetensi literasinya, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi. Itu harapannya Pak dan Ibu. Kemudian berkesempatan mendapat sertifikat tadi skala nasional pada setiap level pelaksanaannya. Dan bonusnya adalah Pak dan Ibu berkesempatan mengikuti seleksi duta teknologi Kemdikbud Ristek. Nah, kita masuk ke persyaratan pembatik. Yang pertama, yang jelas Bapak dan Ibu harus memiliki dan telah mengaktifasi akun belajar.id. Nah, saya rasa nih Bapak dan Ibu sudah memiliki ya akun belajar.id ini. Kemudian ASN, CPNS atau P3K, guru tetap yayasan, guru honorer pun, nah baik di pemerintah yang di negeri maupun yang di swasta. Bahkan tenaga kependidikan seperti TU juga bisa Bapak dan Ibu. Pegawai dinas seperti pengawas pun juga bisa. Namun ada ada pengecualian. Jadi tenaga kependidikan, kemudian pengawas ini di bawah naungan Kemdikbudristek ini dapat mengikuti pembatik, tapi tidak dapat mengikuti seleksi duta teknologi. Nah, di situ dia Bapak dan Ibu ininya ya. Nah, selanjutnya pendaftaran pembatik. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya ini sudah lama ya, dari tanggal 13 Juni terakhir 26 Juli. Jadi sudah 1 bulan sebenarnya pendaftaran pembatik ini. Nah, caranya ini sudah pasti Bapak dan Ibu jalani. Masuk laman pembatik 2024, klik tombol daftar, login menggunakan akun belajar.id, mengisi formulir pendaftaran, kemudian peserta mendapatkan email berisi nomor pendaftaran. Nah, ini video tutorialnya Bapak dan Ibu. Jelas, Sumatera, ya? Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Indonesia. Sudah siap untuk pembatik berikutnya? Yuk, persiapkan diri Anda untuk Pembatik 2024. Pembatik 2024 terbuka untuk guru ASN, guru tetap yayasan, guru honorer, dan tenaga kependidikan. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 26 Juli 2024. Anda hanya perlu mengakses laman pembatik.kemdikbud.go.id. Klik tombol daftar yang ada pada laman pembatik. Kalau Anda sudah memiliki akun Belajar ID, silahkan lanjutkan pengisian pendaftaran menggunakan akun Belajar ID Anda. Jika belum memiliki akun Belajar ID, silahkan aktifasi akun Belajar ID Anda terlebih dahulu ya. Jika Anda sudah selesai mengisi formulir pendaftaran, cek kotak masuk email akun Belajar ID Anda. Di sana terdapat informasi pelaksanaan pembatik level 1 untuk Anda yang sudah berhasil mendaftar. Ada berita baik nih. Untuk peserta pembatik 2023 yang sudah lulus level 1 dan ingin mendaftar kembali di tahun ini,
lakukan langkah pendaftaran yang sama dengan peserta baru. Akan ada verifikasi khusus untuk Anda, peserta pembatik 2023 yang sudah lulus level 1. Cek kotak masuk email akun Belajar ID Anda dan Anda akan mendapat free pass. Silahkan baca ketentuan aktivitas level 1 bagi Anda yang mendapatkan free pass. Bagi Anda yang sudah lulus level 1 pembatik tahun 2023 namun tidak mendapatkan free pass, Anda bisa klik klaim tiket seperti ini. Syarat dan ketentuan bisa Anda simak pada pedoman penyelenggaraan pembatik 2024 yang ada pada laman pembatik. Mari terus lakukan inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka melalui pembatik 2024. Bergerak bersama, bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Belajar. Ya, itu adalah video tutorial pembatik 2024. Nah, selanjutnya Pak dan Ibu, ini adalah kanal publikasi pembatik 2024. Ini adalah Instagramnya, kemudian Telegram, kontak duta, kemudian websitenya. Nah, ini adalah dokumentasi para duta teknologi ya, yang terkenal dengan jargon Jangkar Teknologi Pendidikan Indonesia. Ini berbagi praktik baik terus-menerus ya di segala pelosok negeri dan penjuru seluruh Indonesia. Ini adalah foto-foto para duta teknologi Kemdikbudristek dari tahun 2017, 18, 19, 2020. Ini foto terbaru di Bali ini Pak dan Ibu ya, pada bulan Maret 2024 kemarin. Jadi ini yang tahun 2021, 2022 dan terakhir 2023. Nah, jadi dari peringkat 5 besar tiap provinsi nanti pada level 4 pembatik ini mengikuti seleksi duta teknologi Kemdikbudristek. Nah, seleksi dan penjurian oleh BLPT dan BTIKP ini atau Dinas Pendidikan Provinsi nanti ya Bapak dan Ibu. Nah, akan terpilihlah 1 duta teknologi atau 2 duta teknologi yang terpilih. Nah, Bapak dan Ibu, kami berharap Bapak dan Ibu sudah mendaftar pembatik ini. Jadi bisa jadi Andalah duta teknologi selanjutnya. Ya, demikian sharing tentang pembatik 2024. Pak Hasto, monitor. Halo. Nah, ini dia Pak dan Ibu adalah pemateri kita. Amankah Pak Hasto? Moga-moga dah. Belum sesuai Moga-moga. target. Saya share screen saja, nanti Pak Hasto aja yang bicara ya. Nggak usah, tetap screen-nya dari saya aja, Budian, nggak apa-apa. Oke, sip kalau begitu. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini adalah pemateri kita selanjutnya, Pak Guru Hasto ini telah bergabung di dalam kegiatan rumit ini narasumber kita. Nah, pertanyaannya masih dikip dulu Pak dan Ibu ya, nanti di sesi terakhir Pak dan Ibu boleh bertanya. Kami persilakan Pak Hasto. Oke, mohon maaf banget ini. Saya dari kemarin agak kredit pesawat saya, belum saya betulin. Masih di di Surabaya atau Jakarta ini? Enggak, sudah barusan rapat. Kawan-kawan ini kawan-kawan MGMP IPA ya Bu ya? Campur ini kalau saya lihat ini dari mana saja ya Pak dan Ibu, boleh deh tulis di kolom chat. Oke. Silahkan Pak dan Ibu. Ya, terima kasih banget ya kawan-kawan ya. Oke, agak telat, untung di backup Budian. Baik, paling enak sih ayam jantan kalau berkokok nyaring sekali. Paling enak sama Budian kalau ada yang kredit didampingi gitu ya. Wih, mantap. Oke.
Izinkan saya berbagi share screen ya Bu ya. Sudah diadminkan ini Bu Dian? Ini ada Bu Lisa, Bu Sampun, Pak Dwi, Bu Guru. Dewi, Bu Ira. Oke, siap. Oh, dari Pasraman Barat, Sumatera Barat ini. Pasaman Barat. Ada Ibu Ira Novrianti. Ada Ibu Ika ini. Ada Ibu Elvina Asrianti dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, Pak Guru Hasto nge-freeze ini. Ada dari mana lagi ya Pak dan Ibu sambil menunggu? Silakan bisa dituliskan di kolom chat. Chatnya sudah kami buka. Ini kalau beberapa nih ya dari MGMP IPA ini jelas. Nah, Ibu Elvina ini yang dari Sumatera Barat, yang dan Bu Ira dari Pasaman Barat. Oh, Bu Udi dari Ngerambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kemudian ya Bu Ika pasti dari MGMP IPA. Oh, Bu Wayan Asri dari SD 4 Terare, Lombok Timur. Ya baik, Pak Hasto sudah bergabung ini. Ya, kita sambil menunggu Pak Guru Hasto, Pak dan Ibu. PPKN Ibu, oh iya, nggak apa-apa Ibu, sama-sama. Semoga berkenan ya bergabung dalam kegiatan sharing MGMP IPA. Sepertinya Pak Guru Hasto trouble Bapak dan Ibu. Aduh, ada Teteh Dewi dari MGMP bahasa Inggris, so sweet, lovely, sudah bergabung ya di kegiatan ini. Terima kasih. Kita sambil menunggu ya Bapak dan Ibu Pak Hasto ini. Suara saya bisa didengar Bu Dian? Terdengar jelas. Silakan Pak Guru. Tes dulu. Ini sudah berbagi layar kelihatan Bu Dian? Sepertinya belum. Oke, sebentar ya. Kita bagikan layar. Sudah sekarang Bu Dian? Nah, sip. Oke. Terima kasih. Mohon maaf ya, kita langsung aja. Gara-gara ada pantun dadakan tentang Bu Dian, saya nggak ulang lagi pantun itu, nanti terputus lagi. Oke, Bapak Ibu, ini posisi ini ya, kita lihat data statistik kita. Ki Hajar STEM itu sudah setiap tahun diselenggarakan oleh Kemdikbudristek, dalam hal ini BLPT Bapak Ibu. Dan ini menurut saya sangat dianjurkan karena mudah, simpel, murah, praktis, kemudian edukatif ya. Kita dengan gadget kita, anak-anak kita aja sudah cukup berbekal itu ya, gratis semuanya, dan anak-anak berpeluang memperoleh penghargaan dari Kemdikbudristek dan sekolah berpeluang memperoleh sertifikat tingkat nasional. Pak Hasto, apakah masih di tempat? Jangan-jangan terpental Pak Hasto lagi ya? Masih ada nih beliau. Izin share screen ya Pak Hasto. Nanti Pak Hasto tinggal ini, tinggal bicara saja. Mungkin ini jaringan, ini trouble, ini Lombok Timur. Ya. Cek Pak Hasto. Siap.
Nah, tinggal Pak Hasto ngomong saja, saya tampilkan slide-nya. Oke. Duh, sayang sekali. Sudah dengar, Bu? Oke. Saya belum bisa. Oke. Sudah dengar, Bu ya? Oke, Bapak Ibu, mohon maaf lagi nih. Kemudian berbagi ya. Sebentar, saya belum ini ya, kayaknya belum berbagi kayaknya ini. Sebentar. Saya slideshow dulu. Coba saya lihat dulu. Belum kayaknya terlihat saya ya, Pak dan Ibu ya. File materinya bisa dibagikan ya, Bu. Nah, kalau paparan ini Bapak dan Ibu tinggal disimak aja ya. Ini soalnya ini punyanya BLPT ya Pak dan Ibu ya, tidak bisa dibagikan. Ya, silakan Pak Hasto. Baik, maaf banget. Loading. Oke, saya lanjutkan ya berarti ke sini. Lanjut lagi ya? Belum. Oke, nggak apa-apa ini. Bapak Ibu, Ki-Ajar STEM ini kita bebas saja. Bapak Ibu, ini walaupun ada slide, saya berbicara bebas saja Bapak Ibu. Intinya gini Bapak Ibu, Ki-Ajar STEM ini banget menguntungkan untuk diikuti. Yang pertama karena gratis Bapak Ibu, gratis full. Ini setiap tahun diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. Setiap tahun diselenggarakan oleh Kemdikbudristek dan gratis, kemudian praktis karena setiap gadget siswa kita bisa difungsikan Bapak Ibu. Jadi praktis setiap gadget siswa kita bisa difungsikan. Kemudian ada benefit, kita bisa mempunyai pengalaman belajar anak-anak kita untuk memperoleh pengalaman belajar sains, teknologi, engineering, dan matematika. Kemudian kesempatan anak-anak kita dan sekolah kita memperoleh penghargaan dari Kemdikbudristek tingkat nasional. Nah, biasanya itu nanti juaraannya itu ada dibagikan di acara namanya Malam Anugerah Ki Hajar. Itu tanggal November, biasanya tanggal 25, Hari Guru. Itu Bapak Ibu. Walaupun masih kita tunggu, ini biasanya kita selalu ke Jakarta pembagian itu, cuma semenjak negara api menyerang dulu, COVID itu agak terganggu Bapak Ibu. Tapi tetap ada ya, tetap ada gitu penghargaan itu. Cuma ke Jakartanya agak terganggu setelah itu, gitu Bapak Ibu. Jadi aku pengen banget Bapak Ibu mensupport anak-anak kita mendaftarkan sebanyak mungkin gitu ya untuk ikut ini ya. Oke, yang pertama kemudian pesertanya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ngajar SD ya. Bapak Ibu yang ngajar SD itu boleh memilih siswanya kelas 4 saja, 5 saja atau 6 saja untuk ikut, di mana ini karena tujuannya salah satunya melatih kolaborasi. Jadi lombanya itu sifatnya antar tim. Setiap tim 3 orang. Antar tim, setiap tim 3 orang Bapak Ibu. Untuk SD hanya boleh yang sudah kelas 4, 5, atau 6. Untuk SD hanya boleh yang sudah kelas 4, 5, atau 6 Bapak Ibu. Untuk SMP boleh kelas 7, 8, dan 9. Untuk SMA boleh kelas 10, 11, dan 12. Dan untuk SMK juga boleh kelas 10, 11, dan 12. Jadi nanti lombanya adalah setiap jenjang Bapak Ibu. SD ada juaranya sendiri, SMP ada juaranya sendiri, SMA ada juaranya sendiri, SMK juga begitu Bapak Ibu. Itu yang pertama, itu untuk peserta Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk peserta juga boleh dicampur-campur ya. Misalkan tim 1 gitu, boleh laki semua, boleh perempuan semua, atau laki dan perempuan bercampur, nggak apa-apa. Yang kedua, demikian juga SMP, SMA, dan SMK Bapak Ibu ya.
Kemudian yang kedua, boleh juga dicampur kelasnya Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu tim yang paling hebat itu kelas 4 1 orang, kelas 5 1 orang, kelas 6 orang 1 orang, ya itu tim kita gitu. By the way, makin banyak tim makin bagus Bapak Ibu. Silahkan, karena daftarnya hanya lewat gadget kita aja sampai dengan tanggal 9. Makin cepat daftar makin bagus, karena makin cepat daftar Bapak Ibu akan segera diberi 10 paket bank soal untuk latihan, ya, bank soal untuk latihan. Jadi bank soal hanya bisa dibuka oleh tim yang sudah mendaftar. Untuk itulah maka tim diharapkan secepat mungkin melakukan pendaftaran, di mana kita nanti akan sampaikan juga cara mendaftar di sini, gitu ya. Itu untuk tim Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mendampingi pendaftaran, nanti kita simulasikan cara mendaftarnya. Kemudian Bapak Ibu menganjurkan dan memantau mereka latihan bank soal. Setiap mengerjakan bank soal mereka akan langsung mendapatkan skornya. Gitu Bapak Ibu. 10 paket setiap jenjang. Jadi skor mereka tampil, jadi dari situ mereka tahu, oh jawaban saya benar atau salah, jawaban yang benar bagaimana. Bapak Ibu bisa bersama anak-anak kita untuk untuk membahas gitu ya. Budian, yang presentasinya yang kelihatan fotonya Budian saja ya, ini gitu. Mungkin ada ini belum Budian. bergeser ya, Bapak Ibu? Belum. Kira-kira? Yang dipresentasikan baru foto Budian ini, bukan apa itu? Bukan materinya? Bukan file, bukan materi. Oke. So, Untung aja mohon Bu Dewi sabar ini. saya bisa melihat presentasi dari Budian kok. Ada yang dari Bu Dewi. Oh oke. Baru muncul. pematerinya. Oke, siap. Oke, siap. Pak Hasto tinggal ngomong saja, nanti saya pindahkan slide-nya. Oke, siap. Oke, itu tentang peserta Bapak Ibu ya. Silahkan untuk itu saya sampaikan tadi. Untuk sekarang untuk tahapan Bapak Ibu. Tahapan ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama tahapan basic. Tahap basic atau disebut kita level 1. Itu Bapak Ibu kira-kira jalannya akan seperti ini. Pendaftaran direncanakan kalau tidak berubah dan sampai saat ini belum berubah, ditutup tanggal 9 Agustus. Ya. Setelah tanggal 9 Agustus, setelah daftar, setelah latihan bank soal, maka di akun waktu daftar itu pakai Belajar ID, maka Bapak Ibu anak-anak kita akan dikirimkan 20 soal, satu paket stem. 20 soal. 20 soal itu akan dikerjakan selama 90 menit. Ya. Akan langsung berhitung mundur, begitu klik mulai mengerjakan dilakukan. Ya, jadi 3 orang itu satu tim, setiap tim mengerjakan soal di satu gadgetnya masing-masing atau satu laptopnya masing-masing. Boleh di rumah, boleh di sekolah, atau boleh di mana saja. Tergantung situasi Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, gitu ya. 20 soal ini kemudian dikerjakan 90 menit selesai. Biasanya Bapak Ibu setelah 90 menit selesai, nggak berapa lama begitu, akan langsung muncul 20 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi. Nah, jika sistem kredit biasanya besoknya Bapak Ibu, ya biasanya langsung atau langsung keluar nilainya dan urutan ranking tim terbaiknya. Nah, itu kemudian Bapak Ibu, setiap provinsi nanti akan keluar 20 tim terbaik. Jawa Timur punya 20 tim terbaik, NTB punya 20 tim terbaik, NTT punya 20 tim terbaik, dan seterusnya. Nah, 20 tim terbaik ini dinyatakan sebagai lulus level 1 atau level basic atau level dasar Bapak Ibu. Nah, 20 tim terbaik ini masih belum berkompetisi antar provinsi. Mereka hanya berkompetisi di dalam provinsinya masing-masing. Nah, setelah itu siap-siap masuk ke level 2. Di level 2 juga lebih kurang, sama dengan level 1, lebih kurang dikasih 20 soal selama 90 menit, hanya soalnya levelnya akan sedikit lebih mendalam Bapak Ibu ya. Soalnya itu tentang sains
ada teknologinya, engineering dan matematikanya, hitung-hitungannya gitu Bapak Ibu, campur ya. Nah, dari 20 tim ini yang masuk babak kedua atau level intermediate, oh ya, 20 tim yang masuk level basic ini sudah nanti biasanya akan dikirimkan sertifikat ke masing-masing peserta, ya, sertifikat dari Jakarta ya, 20 terbaik provinsi. Nah, kemudian masuk intermediate dari 20 itu akan diberikan 20 soal lagi selama 90 menit dan akan dicari 2 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi. Jadi di level intermediate itu setiap provinsi di Indonesia ditambah sekolah Indonesia di luar negeri akan diketemukan 2 tim terbaik. Ya. 2 tim terbaik itu bisa berbeda sekolah, bisa satu sekolah ya. Itu tergantung nilainya dan kecepatannya. Nah, 2 tim ini kemudian akan masuk ke dalam babak berikutnya, namanya babak advance ya. Babak advance ini setiap tim akan membuat desain dari proyek berbasis STEM. Nah, nanti akan ada pelatihan Bapak Ibu bagaimana membuat dari panitia ya, dari panitia membuat proyek berbasis STEM ya. Kemudian ini namanya level advance. Level advance itu adalah membuat desain proyek berbasis STEM ya. Nah, di level advance yang tinggal dua ini, desain proyek yang paling bagus, maka dia akan dipilih mewakili provinsi yang bersangkutan untuk masuk ke tahap final ya, dari setiap ya, mulai dari setelah advance ini barulah ada kompetisi di babak final antar provinsi ya. Masing-masing tim terbaik dari setiap provinsi akan membuat proyek berbasis STEM yang sudah dibuat proposalnya tadi di tahap advance ya. Proyek tersebut kemudian didokumentasikan dalam bentuk video dan akan mempresentasikan proyek tersebut. Tim akan mempresentasikan daring dari video tersebut ya. Nah, tim ini akan berkompetisi dengan tim perwakilan provinsi lainnya ya. Provinsi lainnya ya. Saya sempat menjadi juri babak final beberapa tahun yang lalu. Tapi kita di dalam penjurian itu biasanya Bapak Ibu, karena saya dari Nusa Tenggara Barat, kita biasanya pasti menjuriin dari provinsi lain. Saat itu saya menjuriin provinsi Aceh dan sekolah Indonesia luar negeri Bapak Ibu. Jadi itu tidak usah dikhawatirkan untuk netralitasnya ya. Temanya untuk tahun ini adalah energi dan perubahan iklim. Hubungannya dengan energi dan perubahan iklim. Salah satu ini misalkan ya tingginya permukaan air laut gitu ya. Jumlah produksi energi matahari yang diperlukan dan seterusnya. Itu soal-soalnya. Tapi lebih jelasnya Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu timnya segera daftar, dan itu kalau saya lihat sih tidak lebih dari 5 menit untuk daftar setiap tim, dan Bapak Ibu langsung bisa melihat bank soal ya. Setelah hanya tim yang sudah mendaftar yang bisa melihat bank soal ya. Ini tentang temanya Bapak Ibu ya. Mungkin berikutnya kemudian lini masa pelaksanaan ya. Oke, lini masa pelaksanaan ini sudah diluncurkan 13 Juni 2024 Bapak Ibu. Kemudian pendaftaran 13 Juni sampai 9 Agustus, jadi waktu sudah tidak lama lagi karena sekarang sudah tinggal 27. Tim yang paling daftar duluan nanti paling banyak berlatih bank soal Bapak Ibu. Oleh karena itu secepatnya Bapak Ibu daftar ya, tidak usah menunggu nanti tanggal 9 Agustus meskipun penutupannya adalah tanggal 9 Agustus. Dari sini kemudian dari pendaftaran langsung nanti di tanggal 10 Agustus akan masuk level basic yang mengerjakan 20 soal itu, masuk login melalui akun masing-masing. Jangan khawatir juga Bapak Ibu, ketika kita mendaftar nanti kita akan diarahkan ke grup Telegram semua peserta di seluruh Indonesia untuk informasi-informasi yang dinamis
yang berubah-berubah, yang setiap saat supaya tidak ketinggalan. Nah, setelah itu Bapak Ibu dari basic tadi terbentuk 20 terbaik setiap provinsi masuk intermediate tanggal 24 Agustus itu, maka 20 tim terbaik dari tiap provinsi ini akan mengerjakan tes kembali 20 soal selama 90 menit. Kemudian akan muncullah 2 tim terbaik di tahap advance. Di tahap advance ini adalah 26 Agustus sampai 6 September. Jadi lebih kurang sekitar 10 hari Bapak Ibu itu akan dilatih membuat proposal desain ya. Proyek STEM ya. Harus ada apa aja, nanti akan banyak webinar lah. Kemudian 2 tim ini akan masuk final. Nah, 1 tim dari setiap provinsi akan berlaga dengan provinsi lainnya ya. Di final itu adalah 16 September sampai 6 Oktober. Ini lebih dari setengah bulan di babak final karena menjuriin semua provinsi. Nah, direncanakan nanti akan ada anugerah Ki Hajar biasanya tanggal 25 November ya. Itu sekalian memperingati Hari Guru. Nah, apresiasinya Bapak Ibu ada tabungan pendidikan bagi 5 tim terbaik di setiap jenjangnya dan sertifikat pelatihan guru bagi guru pendamping ya. Itu untuk benefitnya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini pendaftaran Ki Hajar Bapak Ibu. Pendaftaran Ki Hajar gitu Bapak Ibu boleh ke laman, jadi yang pakai laptop kihajar.kemdikbud.go.id atau pakai HP aja Bapak Ibu, langsung aja tunggu ketik Ki Hajar STEM ya. Ki Hajar STEM. Kemudian siapkan ini supaya nggak bolak-balik. Disiapkan NPSN, nomor pokok sekolah nasional Bapak Ibu, tanya ke operator Bapak Ibu. Kemudian NISN untuk setiap tim anggota. Dan email belajar ID untuk ketua tim. Nah, ini email belajar ID itu kadang-kadang beberapa anak kita belum punya. Silakan dihubungi operator sekarang Bapak Ibu. Kalau belum punya silakan diajukan. Dan ini tidak lama Bapak Ibu, operator tahu itu ya, bisa disinkronkan dengan Dapodik, kemudian diajukan akan kirim seperti itu. Kemudian saya kira itu aja Pak. Apakah perlu disampaikan berikutnya slide-nya tentang pendaftaran kemudian? Teruskan semangat kekuatan Dayani. Ayo bersama Ki Hajar, kita harus belajar. Ya, itu kemudian ya. Halo Gen Ki Hajar, kemudian. Ki Hajar STEM kembali lagi. Berikut ini Udah ya, kemudian ya. Itu aja mungkin. Pak Hasan cukup Siap. itu aja atau lanjut ke slide berikutnya? Itu slide berikutnya itu tentang pendaftaran. Itu hanya mungkin 3 slide, boleh juga. Oke. Oke, coba saya lihat. tata cara langsung- pendaftaran dan Atau langsung tanya jawab, oke. informasi tim juga dapat. Oke, tata cara pendaftaran Bapak Ibu. Intinya hanya mengisikan itu aja Bapak Ibu. Di akun itu ada klik pendaftaran Bapak Ibu. Yang pertama klik pendaftaran aja. Nanti Bapak Ibu akan tampil layar berikutnya kemudian setelah pendaftaran. Ya. Ini ya pusat bantuan jika ada masalah ini Bapak Budian. Berikutnya tampilan tabel-tabel yang harus diisi itu Budian. Belum kelihatan Budian.
Oke, kayaknya Terlihat ini terima kasih nih, berarti, di-stop saja. kayaknya tanya jawab aja, Bu Dian. Iya, betul. Ya, baik ke Bapak, Ibu, guru semua yang tergabung dalam kegiatan webinar ini. Demikian presentasi tentang Pembatik 2024, tentang Ki Hajar STEM tahun 2024. Nah, Pak dan Ibu, karena kolom chat kami tutup, ini ada penyusup ini untuk mengirimkan link macam-macam. Jadi kami tutup dia. Nah, silahkan yang raise hand. Kita mulai dari Ibu Elvina Asriyanti. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu sama Bapak atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Elvina Asriyanti dari SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari uraian yang telah disampaikan Bapak tadi, ini baru terbuka gambaran saya, Bu. Ya, sebelumnya saya tak membayangkan Ki Hajar STEM itu apa yang akan dipersiapkan, apa yang dilakukan oleh anak. Mungkin ada beberapa yang ditanyakan atau tadi kan dikatakan kalau level 1 nanti yang basic itu kan ada anak diberi soal 20 soal ya Bu ya. Nah itu GA tentang apa soalnya tuh Ibu ya, supaya terbayangkan juga. Tapi apakah soalnya itu keluarnya setelah mendaftar pula ya? Berarti kalau sekarang ini enggak terbayang kita Bu ya? Ada enggak contoh soalnya enggak 2 soal Bu? Terbayang enggak bentuk soalnya? Terus itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan di ujung-ujungnya nanti kan ada proyek Ibu ya. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya nanti pesertanya dilatih membuat proposal proyek. Terus proyeknya itu idenya itu dari peserta atau sudah ditentukan oleh panitianya. Terus yang ketiganya, tadi kan ada temanya Bu, energi dan perubahan iklim. Nanti proyeknya itu berhubungan dengan tema atau bagaimana? Mungkin itu aja dulu. Terima kasih Bu Elvina. Ini 3 pertanyaan Pak Hasto dari Bu Elvina. Silakan. Pak Hasto. Ya, sambil menunggu Pak Hasto. Pertanyaan pertama tadi. Oke. Pertanyaan tadi apa ya? Soal ya? Pertanyaan pertama bentuk soalnya ini, Bu Guru Elvina ini penasaran bagaimana bentuk soalnya. Guru Elvina ya? Dari mana Bu Dian? Bu Elvina dari mana? Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukit ya. Berarti bukitnya tinggi banget itu Bu Dian. Iya Pak. Oke, Bu Elvina. Bu Elvina gini aja Bu Dian. Ini kalau dijelasin jadi ribet, tapi kalau dijalanin jadi mudah. Iya, betul. Caranya begini. Bu Elvina besok daftar, gitu ya. Besok daftar, kemudian soalnya kayak apa? Soalnya mirip-mirip temanya kayak dikasih contoh di bank soal. Setelah daftar itu Bapak Ibu, Bu Elvina, kemudian kita bisa klik bank soal, ya. Setelah login, kemudian kita bisa memilih 10 paket bank soal. Itu akan tergambar soalnya kayak gitu. 10 paket itu kemudian anak-anak suruh mengerjakan, setiap mengerjakan 1 paket nanti akan ada skor nilainya anak itu berapa, 60, 70, 80 gitu ya. Gitu. Tapi jangan sampai kita latihan langsung skornya 100 terus, nanti takutnya juara terus itu nanti. Jadi amin Ibu. Jadi pas latihan bank soal tuh langsung diseleksi, belum lagi Pak ya? Cuma latihan aja ya? Bank soal hanya latihan, nilai full hanya di waktu tanggal 10. Tanggal 10 Agustus. 10 Agustus. Jadi bank soal itu untuk menjawab kebingungan kawan-kawan peserta yang kira-kira belum punya gambaran, maka dikasih bank soal. Oh gitu. Itu tentang bank soal. Iya ya Pak. Setiap mendaftar kita dapat bank soal, kalau terlambat kita daftar tak dapat gitu Pak? Enggak, daftar sekarang, daftar bank soalnya daftar sekarang. Daftar besok, bank soalnya daftar besok. Kapanpun pasti dapat bank soal ya Pak ya? Begitu daftar, nanti login, terus ada ini. Bank soalnya Pak. Iya, dapat soal. Itu doang.
Iya. Semoga tercerahkan ya Bu Elvina tentang Iya. Bang soal. Nah, tadi pertanyaan yang kedua itu, nah apa tadi ya? Proyek tadi Bu. Proyeknya, temanya itu diusulkan apakah atau sudah nanti? ditentukan atau siswa yang akan membuat? Idenya, ide proyeknya. Oke. Oke. Yang membuat siswa dan tim gurunya, temanya saja Bapak Ibu. Oh, temanya saja. Temanya saja tadi apa? Energi dan Perubahan iklim. perubahan iklim. Iya. Oh, Misalnya kemarin perubahan iklim itu yang aku ingat ada anak tentang bagaimana membuat prototipe pemadam kebakaran hutan otomatis kayak gitu. Bukan hutan perlu untuk perubahan iklim, nyambung kan? Iya, nyambung. Seperti gitu. Kemudian kawan dari Bali itu bagaimana membuat alat upacara agama digabung dengan solar cell, energi matahari. Di kawan-kawan Bali itu biasa buat penjer-penjer gitu Bu ya, kalau di nah itu di atasnya dikasih solar cell gitu sudah. Seperti gitu. Berarti kalau yang proyek itu kalau udah level 4 ya Pak ya? Iya, saya pikir sekarang itu energi dihabiskan untuk level 1, 2, dan 3 Bapak Ibu. Itu dengan cara apa? Latihan Bang soal. Iya, ya. Pak, ini setiap level anak dapat sertifikat nanti ini Pak? Iya. Iya. Setiap level dapat sertifikat jika level 1 masuk 20 besar itu Bu. Kalau iya, ya. Dapat sertifikat Pak ya. Iya. Pak, kalau kemarin gitu Bu, semua dapat. Levelnya sertifikatnya punya juara apa 20 besar kayak gitu. ini Pak, saya kan ngajar SMA ya Pak ya. Ya. Terus ini kan untuk motivasi atau apalah tibanya ya, untuk pendorong anak lah Pak ya. SMA itu kan nanti perguruan tinggi negeri ya Pak ya. Betul. Terus Betul. kalau mereka dapat sertifikat misalnya, ada enggak pengaruhnya untuk masuk perguruan tinggi atau untuk apa nanti mereka tuh Pak bisa digunakan sertifikatnya? Jadi ini di Kemdikbudristek ini sedang ada pembicaraan supaya yang pertama ini dimasukkan langsung ke Puspesnas. Puspesnas itu kan untuk dapat beasiswa itu Bu. Oh, beasiswa Pak? Ya, Puspesnas ya. Tapi itu saat ini belum. Kemudian, tetapi kalau Perungguh lihat webnya Beasiswa Indonesia Maju misalkan, di sana itu dijelaskan bahwa sertifikat ini bisa dikurasi, bisa digunakan untuk memperoleh itu. Kalau SMA penting banget Bu ini Bu. Iya Pak, karena dia mau kuliah kan. Ya, itu jadi kira-kira sertifikat level berapa yang bisa digunakannya nanti itu Pak? Kalau bisa, ini levelnya kan tingkat nasional Bu, bisa semua, tapi makin tinggi peluangnya makin bagus gitu Bu. Oh gitu. Gitu, jadi peluangnya makin bagus, makin tinggi levelnya kan gitu Bu. Karena si pemilik beasiswa nanti mengkurasi dari misalnya dia punya jatah 100 calon mahasiswa, kemudian yang daftar berapa pasti diurutkan levelnya gitu Bu. Oke. Jadi aku berharap Bu Ervina, iya Pak, ini tiket banget untuk kayak beasiswa gitu, termasuk FLSN, masuk OSN, opsi kayak gitu Bu. Ya. Ini tiket Bu, tiket beasiswanya Kemdikbudristek ini. Oh iya. Karena beasiswanya yang keluarkan Kemdikbudristek, kemudian lombanya yang ngadakan Kemdikbudristek. Biasanya mereka otomatis Bu. Udah otomatis. Kecuali kalau yang ngadakan orang lain mereka agak agak teliti gitu. Sanksi ya Pak ya. Siap, Bu Ervina, Bukit Tinggi. Ini kan baru diajukan Pak. Kira-kira kapan bisa tuh Pak kayak dihubungkan dengan beasiswa itu Pak? Ibu nanti waktu ini Bu, ini digunakan untuk daftar beasiswa perguruan tinggi Bu. Oh gitu. Udah bisa gitu, digunakan. Ya. Iya, waktu itu kan nanti apply-nya lewat situ. Dan anak-anak diajak mulai sekarang mengkepoin
Puspesnas dan Beasiswa Indonesia Maju, Bu, supaya mereka tahu dan termotivasi. Gitu, Bu. Oke, Pak. Berarti intinya mereka persiapan dulu dengan soal, nanti sampai ke ujung masih soal, nanti baru proyek dan sebagainya, Pak ya. Bukan. Intinya Bu Ervina segera ngajak anak-anak daftar, Bu. Terus kemudian latihan bank soal. Iya. Iya, daftar dulu baru soal, Pak. Budian senyum-senyum, Bu. Iya. Soalnya ini selalu bercanda aja Budian itu, Bu. Kalau saya tuh orangnya kan serius. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Keting. Terima kasih Bu Elvina. Mudah-mudahan tercerahkan ya dengan jawabannya Pak Hasto. Ya, di belakang Ibu. Sangat tercerahkan. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Elvina ada Ibu Asia. Kami persilahkan. Halo, Bu Asia. Apa nih? Ya, atau kepencet ya? Coba saya ini dulu, saya lower hand dulu. Nah, kita tunggu lagi. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan, ini mumpung ada narasumber kita ini. Oke. Silakan Bu Asia. Atau Bu Asia kepencet mungkin ya, Pak Hasto ya. Bu Asia. Oh, ada suara bayi kepencet sepertinya. Ya, Pak dan Ibu, jadi ini ada tips dan trik enggak dari Pak Hasto nih sambil kita menunggu yang raise hand. Okay. Tips triknya itu Bu Dian, yang penting jangan ribet-ribet, segera anak muridnya yang berminat melanjutkan, terutama dibuat kelompok untuk SMA ya, kelompok tim-tim yang mereka sukai, satu kelompok 3 orang. Yang kedua, tip kedua, makin banyak tim makin bagus. Tip ketiga, biasanya anak-anak belum semuanya punya akun belajar ID, oleh karena itu mendaftarnya lebih awal. Takutnya nanti ngajukan akun belajar ID sudah mepet, keburu tutup pendaftaran, akunnya belum dapat. Jadi secepatnya aja mengaktifkan atau memperoleh akun belajar ID untuk siswanya. Kalau untuk gurunya biasanya sudah ada. Karena harus ada 1 orang guru pendamping. Gitu. Kemudian tip ketiga, segera daftar, kemudian segera latihan bank soal sesering mungkin sampai dengan tanggal 9. Tanggal 10 siapkan gadget terbaik, signal terbaik, tempat terbaik untuk mengerjakan 20 soal level basic. Gitu Bapak Ibu. Jadi fokusnya ke level basic sama advance, sama membuat proposal nanti dah. Kalau udah masuk ke advance, setiap promisi itu nanti kita akan mengadakan webinar lagi bagaimana membuat proposal STEM gitu kemudian. Mudah-mudahan tercerahkan ya Bapak Ibu guru semua yang telah bergabung dalam kegiatan ini. Jadi saran Pak Hasto nih Bapak dan Ibu, segera daftar, jangan menunggu sehingga Bapak dan Ibu lebih awal nanti siswa-siswinya untuk latihan soal ya Pak Hasto. Ya, di belakangnya Ibu Asia, silakan Ibu Ira Novrianti. Apa Ibu Ira ini? Oke. Silakan Ibu Ira. Ya, Assalamualaikum Ibu. Apakah suara saya jelas? Jelas Ibu. Ya, terima kasih waktunya. Izin bertanya terkait dengan pengerjaan soal-soal itu, apakah siswa mengerjakan di satu gadget atau di gadget masing-masing? Apakah dalam waktu yang sama atau berbeda? Itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasto, silakan. Ini apakah siswanya ini mengerjakan langsung satu gadget atau bagaimana? Begitu Bu Asia ya. Kalau Bu Asia ini
Bukan, Bu Hah? Ira, Bu Ira, Bu Oh, Ira. Bu Ira. Bu Ira, ya, kalau Bu Ira ini orangnya kelihatannya tipenya dari penerawan saya orang yang ngirit, Bu. Karena pertanyaannya hanya satu. Bu Ira, kalau Bu Ira setiap satu tim satu aja, Bu. Karena akunnya hanya satu. Setiap tim satu, gitu. Jadi cukup satu, dicoba gadget yang terbaik, kemudian paket data yang paling lancar, wifi paling lancar, kemudian di satu tempat. Jadi satu tim itu di satu tempat, gitu Bu. Supaya komunikasinya lancar, gitu. Jadi untuk gadget satu, gitu Bu. Moga-moga cepat daftar. Ya, Bu Ira pasti kayaknya belum ini, ya. Mengapa ditunggu, tunggu, mengapa ditunda, tunda, nanti tutup pendaftarannya. Itu Bu Dian. Iya, siap. Bu Ira, jadi sarannya Pak Hasto itu silahkan daftar. Kemudian yang digunakan itu cukup satu jet karena bertim. Jadi satu jet itu satu tim, kemudian akunnya nanti akun ketua tim. Nah, itu jangan lupa dibuatkan akun belajar.id, hubungi operatornya. Semoga tadi Bu Ira ini menyimak dengan baik ya bagaimana alur pendaftaran. Jika Bu Ira kesulitan, tinggal klik di YouTube-nya channel edukasi ya. Itu ada semua informasi atau menuliskan di Google searching dengan tulisan Ki Hajar STEM 2024, semua informasi tentang Ki Hajar akan Ibu Ira dapatkan. Ada yang ingin ditanyakan kembali Bu Ira jika belum jelas? Ya, terima kasih Pak Hasto, Bu ya atas penerawan Pak Hasto tadi. Sebetulnya, tapi karena kadang tidak stabil. Bapak, Ibu, Assalamualaikum. Jelas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, semangat sehat Bu Ira. Sepertinya kondisi kurang fit dengan batuk-batuk. Sambil menunggu Pak dan Ibu, kita tunggu penanya berikutnya ini yang mungkin masih penasaran tentang Ki Hajar STEM, tentang pembatik pun juga boleh ditanyakan Pak dan Ibu. Jadi kami persilahkan ini. Di belakang Ibu Ira tuh tadi ada Pak Sahdan. Monitor Pak Sahdan. Apakah anggota saya ini atau tidak ya? Sepertinya ini Pak Hasto kalau tidak ada pertanyaan, selain tips dan trik nih Pak Hasto, kira-kira nih ada gambaran enggak dari proyek dari tema bumi tadi ya, mungkin Pak Hasto bisa beritahukan ini seperti apa tema-tema yang relevan nantinya yang akan siswa-siswi Bapak dan Ibu ini akan pelajari. Oke, misalkan ya Bu ya, pernah kita lihat saat ini energi itu temanya energi. Kita bisa manfaatkan menghitung, membuat proyek, membuat alatnya bisa dikombinasikan dari apa yang ada di Shopee. Di sana ada solar cell macam Bu, gitu ya. Terus kemudian kita buat propertinya, misalkan untuk pemanas air dan seterusnya, itu sudah jadi Bu. Kalau itu nggak sulit, langsung aja. Yang menjadi masalah tuh lulus level 1, di konsentrasi ke sana Bu. Itu dia. Ya, jadi ya Pak dan Ibu, mari segera daftarkan
peserta didiknya ya pada Pak Hasto ya. Jadi dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK. Nah, ini nanti seperti Pak Hasto katakan Bapak dan Ibu, itu ada satu tim minimal lah. Nah, silahkan Bapak dan Ibu mengirimkan tim sebanyak-banyaknya karena peluang untuk ke jenjang yang lebih tinggi nanti ke pusat itu Bapak dan Ibu besar. Nah, jadi seleksinya itu, nah ada tabungan pendidikan Bapak dan Ibu untuk 5 tim terbaik kita nanti, ini untuk anak-anak kita. Dan ada ada sertifikat 32 JP untuk ke guru pendampingnya. Ya, Ibu Desi Nur Hasanah, mungkin ada pertanyaan? Tidak ya. Ya baik, Pak Hasto mungkin kita sepertinya Ibu Ketua KKP yaitu Bu Eka ini sedang sembahyang ini. Jadi beliau tidak bisa berkenan hadir. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Hasto. Semoga Pak Hasto tidak terpental ini ya Bapak dan Ibu. Ini kalau saya lihat ini Pak Hasto tidak ada ini. Pak Hasto. Iya, sepertinya Pak Hasto terpental. Ya baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Sharing kami dari MGMP IPA Kota Mataram bersama dengan berkolaborasi dengan KKP Bali Nusa Tenggara, yaitu kami pengajar Bali Nusa Tenggara ini Pak dan Ibu. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum absen, silakan mengisi absen terlebih dahulu. Nah, ini biasanya paling lambat 3 kali 24 jam Pak dan Ibu. Jadi Pak dan Ibu boleh kalau misalnya belum terkirim ke email yang dibuat yang digunakan untuk absen, Pak dan Ibu bisa menghubungi nomor saya ya. Jadi nomor saya itu silakan disimpan Pak dan Ibu. Ya. Ini soalnya banyak yang dari luar ini. Kalau tim kalau anggota MGMP kami ini tidak perlu ini cukup dijapri saya. Nah, Pak dan Ibu ini silakan menghubungi nomor saya nanti ini untuk sertifikat kegiatan hari ini. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Sharing kita hari ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Kami berterima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan kami. Jika ada salah-salah kata dari kami berdua, ini mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di kegiatan webinar selanjutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Surya Wijayati, ada yang Ibu? Terima kasih Ibu. Iya Ibu Elvina, semoga sudah tercerahkan ya. Tercerahkan. Ya baik Bapak dan Ibu, jangan lupa dituliskan ditulis nomor saya, jadi Bapak dan Ibu bisa menanyakan tentang sertifikat hari ini di saya. Ya, demikian saya stop recordingnya.